bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat di hari Senin penuh berkat. Semoga mendapatimu semua dalam keadaan tersenyum sukacita. Jumpa lagi bersama kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Senin 21 Maret 2022 dalam Pekan Prapaskah yang ketiga. Doa bersama kita hari ini akan dipimpin oleh Suster Maria Anuncia PRR dari Komunitas Magnificat Yogyakarta. Bacaan Injil dan renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Witberta PRR dari Malang, Jawa Timur dengan tema Tetap Tenang Saat Ditolak. Terinspirasi dalam bacaan Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Mari para sahabat yang terkasih, kita hening sejenak, siapkan hati, siapkan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus yang akan menyertai kita, menggerakkan kita dalam seluruh hari ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, menjadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah, sumber kehidupan kami, terima kasih atas berkat yang kami terima pada hari ini. Kami masih Engkau anugerahi dengan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan dan semangat yang baru untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan berdoa bersama melalui channel rohani ini. Engkau menyapa kami melalui sabda-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau senantiasa hadir menyertai, meneguhkan dan menguatkan kami, lebih-lebih saat kami menghadapi aneka badai kehidupan. Kami juga menyadari bahwa terkadang kami bersikap acuh kepadamu, bahkan menolak Engkau. Ampunilah kami Tuhan. Kami persembahkan seluruh diri, niat, harapan, serta apa saja yang akan kami lakukan hari ini ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu.
Biarlah semuanya terjadi atas kehendak-Mu sendiri. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami sungguh-sungguh mengisi dan memaknai masa tobat ini sebagai kesempatan untuk pembaharuan diri dan keluarga kami. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Yesus ditolak di Nazaret. Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Safrat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, pada hari ini kita dihantar untuk merenung sabda Tuhan dengan tema tetap tenang saat ditolak. Pengalaman ditolak memang sesuatu yang tidak menghinakan hati, apalagi kalau itu datangnya dari orang-orang dekat kita, keluarga kita, teman kita yang sudah tahu baik tentang latar belakang kehidupan kita. Dan perasaan yang muncul pun bisa bervariasi. Ada sedih, kecewa, jengkel, benci, dendam, depresi, atau bahkan mungkin bisa sampai pada tingkat putus asa. Seseorang merasa seakan-akan dirinya tidak berguna lagi. Orang-orang yang menurutnya bisa menerima kehidupannya justru menolaknya. Begitulah situasi batin yang bisa saya gambarkan ketika orang berhadapan dengan pengalaman ditolak. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pengalaman ditolak bukan saja manusia yang mengalaminya, tetapi Yesus pun pernah mengalaminya. Dia ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Tetapi kita diajak untuk melihat cara Yesus, sikap Yesus ketika dirinya ditolak. Apakah Yesus pernah menunjukkan reaksi tidak terima terhadap orang-orang yang menolaknya? Atau mungkin menunjukkan reaksi marah, jengkel, benci kepada mereka yang telah menolaknya? Saya kira tidak. Yesus tidak menunjukkan reaksi apapun pada mereka yang telah menolaknya. Marah pun tidak, apalagi membenci. Sama sekali tidak. Di sini Yesus mau menunjukkan kepada kita bagaimana sikap dan cara yang baik ketika kita dihadapkan dengan pengalaman semacam itu, pengalaman ditolak. Bagaimana seharusnya kita bersikap dan menanggapi suatu realita kehidupan, terutama situasi yang memancing amarah kita. Kita diminta untuk tetap bersikap tenang dan tidak menaruh dendam pada mereka yang mungkin pernah menolak kehadiran kita.
Lebih daripada itu, kita diminta untuk mengenakan sikap kasih, sebab kasih mampu mengalahkan segalanya. Pada bacaan Injil hari ini kita melihat bagaimana Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya, oleh orang-orang di tempat kelahirannya sendiri. Mereka tidak menanggapi secara positif akan kehadiran Yesus. Apa yang dikatakan dan diperbuat oleh Yesus tidak mendapat respon positif dari orang-orangnya sendiri. Mereka sepertinya tidak menerima kenyataan bahwa seseorang yang mereka kenal, pribadi yang berasal dari kampung mereka sendiri, bertumbuh menjadi tokoh yang luar biasa, bertumbuh menjadi tokoh yang besar, yang dikagumi oleh banyak orang. Mereka menolak kehadirannya ketika mereka tahu akan latar belakang Yesus yang adalah seorang anak tukang kayu. Bagi mereka itu sesuatu yang tidak mereka duga dan harapkan, bahwa Yesus bisa menjadi seperti itu, menjadi orang yang demikian hebat dan luar biasa. Masa anak seorang tukang kayu bisa memiliki kemampuan yang begitu luar biasa? Yang dilihat oleh mereka hanya sisi kemanusiaan Yesus dengan segala latar belakang kehidupannya. Mata mereka masih terobsesi dengan masa lalunya Yesus, sehingga sebagus apapun perkataan Yesus, tetap mereka anggap sebagai sesuatu yang biasa saja dan tidak memberi pengaruh sedikit pun bagi mereka. Mengalami penolakan itu, Yesus akhirnya memilih pergi dari antara mereka, meninggalkan tanah kelahiran dan orang tuanya. Tidak ada kata marah yang ditunjukkannya. Sekalipun ditolak, Yesus tetap mengasihi mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan hari ini mau mengajak kita untuk bersikap tenang dalam menanggapi berbagai hal yang hadir dalam setiap pengalaman hidup kita, terutama bila kita mengalami penolakan. Dengan demikian, kita pun akan mampu menerima dengan penuh rasa syukur setiap pengalaman yang hadir dalam kehidupan kita, dan itu adalah sebuah konsekuensi dari seorang murid Kristus, yakni siap menerima segala sesuatu, termasuk pengalaman ditolak. Kita memohon rahmat Tuhan untuk memampukan kita agar kita berani menerima setiap pengalaman yang hadir dalam kehidupan kita, terutama bila kita ditolak. Amin. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati memanjatkan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa semoga di masa Prapaskah ini kita jalani dalam semangat pertobatan dan perubahan hati, agar apa yang kita lakukan dalam diam, yaitu melaksanakan 3 keutamaan yang diajarkan oleh Putra Yesus, kita mampu mendatangkan rahmat dan berkat berlimpah bagi kehidupan kita sendiri dan juga sesama di sekitar kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penyembuh bagi siapa saja yang percaya kepadamu. Engkau berkuasa atas semua penyakit dan penderitaan umat-Mu. Kami mohon, ulurkanlah tangan kasih-Mu, sentuhlah sakit dan penyakit yang saat ini diderita oleh sanak saudara dan saudari kami, serta pulihkanlah mereka dengan jamahan kasih-Mu, agar mereka beroleh kesembuhan pada waktunya, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Tuhan, perdamaikanlah negara-negara yang saat ini sedang terjadi peperangan, khususnya negara Rusia dan Ukraina. Sadarkanlah para pemimpin negara masing-masing agar akan indahnya hidup dalam perdamaian, agar mereka boleh menyelesaikan setiap persoalan dengan jalan damai, dan dunia semakin damai dan sentosa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita menyampaikan doa-doa dan harapan kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita jumpa lagi di doa dan permenungan hari berikutnya. Kami hadir menyapa dengan